Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi. Kembali lagi dengan kakak Kak Feni, Kak Yerni, dan Kak Mel Pahalo adik-adik sekolah minggu. Hai. Wow. Sekarang kita ada di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dengan topik Wah, khotbah ya. Hidup menjadi berkat. Iya, hidup menjadi berkat nih. Pasti ada sukacita di dalam Tuhan ya Kak. Iya, Nah, benar sekali. ayo kita sapa adik-adik Kak. kita mau sapa adik-adik sekolah minggu menanyakan kabar adik-adik yang iya, ada di rumah benar. nih Kak. Kita sapa yuk. Oke. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Nah sepertinya Kak, adik-adik sekolah minggu yang di rumah masih kurang semangat. Kayaknya Kita lebih sapa semangat sekali kita ini. lagi. Iya. Ayo kita coba Iya. sekali Ayo lagi kita Kak coba Mel. sekali lagi Kak. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Seru sekali ya Kak ya, Iya. suaranya sampai terdengar ke gereja. Iya, benar. Ada semangat. Semangat sekali adik-adik Iya, sekolah iya. minggu di Semangat rumah. untuk memuji Tuhan Kak. Adik-adik yang terkasih, untuk menambah semangat dan sukacita kita pada minggu hari ini, kita mau bernyanyi satu buah lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lakukan gerakannya dengan sukacita. Kita berdiri. Kita nyanyikan dengan sukacita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik, ikuti gerakannya dan lakukan dengan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih, kalian pasti tahu cerita tentang Bapak Abraham, ya kan? Bapak Abraham adalah bapak orang yang percaya. Adik-adik percaya Yesus? Percaya, Benar Kak. sekali. Kita akan bernyanyi satu buah lagu yang mengingatkan kita dengan Bapak Abraham. Kita bernyanyi bersama-sama Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai, kita nyanyikan dengan sukacita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Nah untuk itu disiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Nah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu baru, judulnya
aku anak yang setia. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Nah, diikuti gerakan kakak-kakaknya yang di depan ya. Nah, liriknya ada di bawah. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Aku mendengar. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Ibu jari dan telunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan yang kami terima hingga hari ini Bapa. Engkau membangunkan kami Tuhan dari tidur kami dengan kesegaran jasmani Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bang Maju. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Semua bernyanyi adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu,
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, cerita Alkitab pada hari Minggu ini sebagai renungan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari Minggu yang indah ini Tuhan berkenan untuk memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu secara virtual. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, urapi seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang mengikuti ibadah serta menonton tayangan ini dimanapun mereka berada pada saat ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, ada satu lagu Kidung Jemaat yang sangat luar biasa. Adik-adik mungkin di rumah sering mendengarkan, sudah pernah dengarkan Kidung Jemaat ini. Kalau ada Kidung Jemaatnya lagi buka yang sekaligus ada Alkitabnya, mari kita buka Kidung Jemaat nomor 439. Abang juga buka di Alkitab Abang pada saat ini ya. Kita nyanyi dulu sama-sama satu ayat saja. Judulnya adalah Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ya, kita nyanyikan ya, ikuti lambat saja. Kita ikuti nadanya lambat saja, musik oleh Bang Victor. Nanti kita sama-sama nyanyi ya, satu ayat aja. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya adik-adik, terima kasih untuk nyanyian kita dari Kidung Jemaat 439. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Adik-adikku, masih bersama dengan Bang Maju Simanungkalit pada pertemuan kita yang kedua. Kemarin pada minggu yang lalu Abang sudah sampaikan satu firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Dan pada hari Minggu yang indah ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, Abang kembali akan membawakan firman Tuhan untuk kita dengarkan secara bersama-sama dimanapun adik-adik berada yang menyaksikan, mengikuti tayangan ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Abang akan bacakan firman Tuhan buat kita. Adik-adik di rumah mengikuti dengan hikmat dan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk
orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema pada hari Minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, yang artinya adalah ketritunggalan Allah. Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang senantiasa mengurapi, membimbing kita pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik daripada firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah hidup menjadi berkat. Sekali lagi saya sampaikan atau saya katakan dari mimbar ini, tema kita pada hari Minggu ini adalah hidup menjadi berkat. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita maknai, apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita teladani, serta bagaimana kita belajar mengartikan hidup menjadi berkat. Satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa untuk menggambarkan arti dari hidup menjadi berkat, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, adalah tokoh yang bernama Abraham. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sering mungkin kita dengarkan, adik-adik mungkin sering menonton atau bahkan membaca atau bahkan mendengarkan tentang kisah seorang Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini, adik-adik dikasihi oleh Tuhan, sebelum Abraham menjadi Abraham yang sesungguhnya, sedikit saya cerita ke belakang bahwa Abraham itu awal namanya atau kisah awalnya atau pribadinya bernama Abram. Abram mungkin kurang familiar bagi adik-adik, tetapi bagi sebagian adik-adik yang sering mendengarkan kisah Abraham sudah tahu bagaimana sebenarnya atau awalnya dia seperti apa. Abram, arti kata nama Abram itu, adik-adik yang di rumah, adalah Bapa yang dimuliakan. Jadi arti kata Abram sangat luar biasa, yaitu Bapa yang dimuliakan. Adik-adik yang terkasih, Abram adalah anak dari Terah. Ya, nama ayahnya adalah Terah. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32 jelas dikisahkan tentang silsilah daripada Terah serta lahirnya Abram. Nah, umur Terah pada saat Abraham lahir, ya sebelum Abraham ya, pada saat Abraham lahir yaitu umurnya sudah 130 tahun. Tua banget. Bayangkan, umur udah kakek-kakek, nenek-nenek, 130 tahun. Coba tanya opung kita, mungkin ada yang umurnya 72 tahun, 80 tahun, 90 tahun, udah tua kali. Bahkan 60 tahun pun udah tua. 130 tahun lahirlah Abram di tanah atau tempat dia lahir namanya Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Terah wafat pada umur 205 tahun. Wah, tua banget ya adik-adik. Dan ketika ayahnya meninggal, Abraham sudah berumur 75 tahun. Sudah cukup tua.
ayahnya Terah meninggal pada umur 205 tahun. Kita tidak bahas tentang Terah, tapi tentang Abraham. Kenapa saya harus memulai dari kisah ini adik-adik? Dari sebelum Abraham lahir ke dunia ini, Allah telah memberikan berkat yang sangat luar biasa kepada Terah dan keturunannya. Kenapa? Di usia yang kita bilang secara manusia 130 tahun, usia yang sangat tua, masih bisa lahir seorang Abraham, Bapa yang dimuliakan. Berkat Tuhan, berkat Allah telah nyata kepada Terah bersama dengan keturunannya. Salah satu daripada anaknya yaitu Abraham. Ada saudara-saudaranya, tapi saya tidak bahas pada saya ini saudara-saudaranya. Saya fokusnya kepada Abraham. Loh bang, kayak mana jalan ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kok bisa namanya jadi ganti? Iya kan? Tadi abang bilang Abraham. Dia dulu namanya Abraham. Kenapa bisa berubah? Karena Tuhan telah memilih Abraham, telah memanggil Abraham, telah memberkati Abraham. Maka Tuhan melakukan perjanjian. Maka Allah melakukan perjanjian kepada Abraham. Itu bisa kita lihat sama-sama adik-adik di dalam Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai dengan 7. Saya bacakan untuk kita. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Luar biasa adik-adik. Apa latar belakangnya bang? Kenapa bisa Allah melakukan perjanjian sebegitu sangat luar biasanya kepada Abraham? Karena di dalam cerita ini, di dalam pasal 12 ini adik-adik, nyata, nampak sifat karakter Abraham sebelum namanya disahkan menjadi Abram. Dia peka mendengarkan suara Tuhan. Satu. Kedua, Abram taat akan perintah Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Abram tidak mengetahui kemana perintah Allah menyuruh dia pergi. Sekarang saya suruh adik-adik di rumah, hari ini kamu pergi ke suatu tempat yang kamu tidak tahu. Pergi kau sekarang, pergi kalian sekarang. Kalau saya katakan, pasti adik-adik bilang, "Udah gila abang ini. Disuruh kami pergi, tapi nggak tahu tempatnya kemana." Entah apa maksudnya, nggak jelas itu, kacau lah bang itu, kagak colas gitu ya. Itu sifat kita. Kita melakukan sesuatu yang jelas. Kita melakukan sesuatu yang kita tahu apa yang mau kita lakukan dan bagaimana kita mau melakukan itu. Tetapi Abram pada kisah ini adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia melakukan perintah Allah, pergi bersama dengan keluarga dan sanak saudaramu. Apa respon Abram bang? Dia pergi. Dahsyat enggak? Dia pergi adik-adik. Dia berangkat. Terus kalau siap dia pergi ngapain bang?
Ketika dia mulai berjalan ke tempat di mana yang Allah katakan kepadanya, maka penyertaan Allah bersama dengan dia. Di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, membuat namamu besar. Aku akan membuat namamu besar. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, penyertaan Allah tidak main-main. 2 kuncinya. Kita peka dengar suara Allah, kita peka apa yang mau Allah mau, dan kita taat akan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan telah menyertai perjalanan Abram, bukan hanya Tuhan menyertai, tapi Tuhan memberikan berkat yang sangat luar biasa kepada Abram di ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Luar biasa adik-adik. Berkat Tuhan nyata. Bukan hanya kepada Abram dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, bukan. Tetapi sampai kepada seluruh orang, sampai kepada seluruh keturunan yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang sangat luar biasa. Luar biasa adik-adik. Maka apa yang mau kita pelajari bang? Dari firman ini, hidup menjadi berkat bukan hanya sekedar begitu saja atau gampangan, tidak. Ada hal yang harus kita lakukan agar Tuhan menyertai kita, agar Tuhan memberkati saya dan adik-adik. Yaitu apa? Taat. Taat yang artinya adalah kita mengikuti perintah atau perkataan yang benar dari orang tua yang pertama. Bapak mama, papa mama, bapak mama yang ada di rumah, salah satu daripada wujud Tuhan yang hidup, Allah yang hidup di dunia. Maka kalau masih ada adik-adik yang sampai hari ini suka melawan, suka membantah, gak mau dengar apa kata mama dan papa, salah. Itu bukan cerminan hidup menjadi berkat. Yang kedua, kita harus selalu mengatakan sesuatu hal yang benar. Jangan takut. Kalau misalnya kakakmu yang membuat pecah pula bunga mama yang di rumah, atau mencabut tidak sengaja bunga mama di rumah, jangan pula kau bilang yang lain. Katakan saja, ya walaupun agak sedikit dimarahi atau diingati atau direpeti ya biasa. Tapi dari situ kita belajar untuk tidak melakukan yang salah. Kadang-kadang teguran itu kan adik-adik, nasihat itu kan, marahan itu bisa merupakan salah satu hal yang memacu kita untuk berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pada kenyataannya cukup berat kita untuk tetap setia melakukan yang baik dan yang benar. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diajar bagaimana Abram sangat setia. Sehingga apa? Karena kesetiaan daripada Abram tadi, maka Allah melakukan perjanjian dan memberkati dan mengganti namanya menjadi Abraham, yang artinya bapa orang percaya, bapa dari atau nenek moyang dari semua orang percaya di dunia ini, yang kita yakini dan kita percaya pada saat ini. Semoga berkat daripada Tuhan melalui Abram, melalui Abraham serta keturunannya termasuk kita boleh memelihara. Ingat, tetap taat dan selalu lakukan hal-hal yang benar. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu serta firman-Mu pada hari Minggu ini.
Tuhan yang memberkati dan memateraikannya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu perdamaian. Berkati semuanya Tuhan, para pendeta, guru huria, Bible Pro, beserta dengan istri, suami serta keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati para hamba-Mu, memberkati para sintuamu, beserta dengan keluarga serta anak-anak, memberkati seluruh jemaat-Mu yang berada di HKB Perdamaian ini. Biarlah pada hari Minggu ini kami semua bersukacita menyambut firman-Mu, bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pulihkan juga Allah Tuhan keadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap pelihara kami, tetap jaga kami dengan kasih setia-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dan Tuhan tetap memelihara kami. Biarlah firman-Mu pada hari Minggu ini menjadi kekuatan bagi seluruh adik-adik sekolah minggu dan kami yang mendengarkannya dan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sungguh luar biasa firman yang dibawakan oleh Bang Maju. Ya, kiranya adik-adik sekolah minggu dan kita semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dengan judul Tuhan Betapa Banyaknya. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah berakhir dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom.